Halo semuanya, senang bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Perkenalkan nama saya Alfi. Hari ini kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Setelah sebelumnya kita kemarin membahas tentang konsep dasar pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas 3 lensa utama yang digunakan para ekonom untuk memandang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik yang menitik beratkan pada faktor pertambahan penduduk. Lalu ada teori neoklasik yang melihat peran penting kewirausahaan dan investasi. Yang terakhir adalah teori historis yang memahami pertumbuhan ekonomi melalui tahapan-tahapan perkembangan. Kita akan bahas masing-masing satu persatu. Oke, langsung saja. Kita mulai dari teori pertumbuhan ekonomi klasik dulu. Jadi, inti dari teori ini adalah bagaimana para ekonom zaman dulu melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang naik turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Menurut mereka, sedikit atau banyaknya penduduk itu punya pengaruh besar banget sama maju mundurnya perekonomian. Nah, di sini ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori klasik dari Adam Smith nih. Beliau punya pandangan yang cukup optimis soal pertambahan penduduk. Menurut Adam Smith, kalau penduduk suatu negara itu bertambah, otomatis pasar juga jadi lebih luas dong ya. Nah, pasar yang luas ini akan mendorong adanya spesialisasi pekerjaan. Jadi orang-orang bisa fokus pada keahlian masing-masing dan menghasilkan barang atau jasa yang lebih beragam. Coba dia bayangin, negara yang penduduknya sedikit, kebutuhannya juga sedikit. Jadi ya pekerjaannya gitu-gitu aja seputar kebutuhan dasar. Beda banget sama negara yang penduduknya banyak. Permintaannya juga macam-macam. Akhirnya muncul deh berbagai jenis pekerjaan dan produksi yang lebih banyak. Jadi, Adam Smith berpikir kalau penduduk banyak itu secara nggak langsung bikin ekonomi lebih maju. Nah, kalau David Ricardo ini punya pandangan yang agak beda, bahkan cenderung kebalikan dari Adam Smith. Menurut Ricardo, kalau penduduk terus bertambah banyak, otomatis jumlah tenaga kerja juga melimpah dong. Nah, kalau tenaga kerja banyak banget, perusahaan jadi punya banyak pilihan dan bisa nawarin upah yang lebih rendah. Ujung-ujungnya upah rata-rata bisa menurun dan perekonomian jadi nggak berkembang alias stagnan. Yang terakhir dari neoklasik ada Thomas Robert Malthus. Pandangannya mirip-mirip sama Ricardo, agak pesimis gitu. Malthus khawatir banget sama pertumbuhan penduduk yang nggak terkendali, soalnya menurut beliau, pertumbuhan pangan itu kayak deret hitung, nambahnya pelan-pelan. Satu, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi, penduduk itu tumbuhnya kayak deret ukur. Naiknya eksponensial. Satu, kedua, keempat, ke-8, ke-16, dan seterusnya. Nah, ketidakseimbangan pertumbuhan ini tuh lama-lama bisa bikin krisis pangan karena nggak semua orang kebagian makanan. Harga makanan bisa melonjak tinggi dan banyak orang kelaparan. Wah, ngeri juga ya kalau sampai kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke teori pertumbuhan neoklasik. Nah, bedanya sama teori sebelumnya, di sini para ekonom mulai melihat faktor-faktor lain yang juga penting banget buat pertumbuhan ekonomi. Nggak cuma soal banyak atau sedikitnya penduduk. Apa aja tuh? Salah satunya adalah semangat kewirausahaan dan juga investasi. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Harold Domar, kemudian Sumter, dan Robert Solow. Oke, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah dari duo Harold and Domar nih. Menurut mereka, biar ekonomi suatu negara itu bisa tumbuh dengan stabil dalam jangka panjang, kuncinya ada di pembentukan modal atau investasi. Semakin banyak modal yang ditanamkan, semakin banyak juga barang dan jasa yang bisa diproduksi.
Jadi intinya kalau mau ekonomi maju terus ya harus banyak-banyak investasi. Oh iya, Harold Domar ini dua orang ya, namanya R.F. Harold dan F.S. Domar. Jangan sampai ketukar. Oke, kemudian teori dari Schumacher ini punya pandangan yang menarik. Menurut beliau, yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi itu adalah kemampuan para pengusaha atau wirausahawan untuk terus berinovasi. Kemajuan teknologi itu sangat tergantung sama seberapa kreatif dan berani masyarakat dalam melihat peluang bisnis baru atau mengembangkan usaha yang udah ada. Kalau banyak usaha baru bermunculan dan usaha yang lama berkembang, otomatis lapangan kerja juga makin banyak kan? Nah, ini juga yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya ada teori dari Robert Shaw. Beliau bilang, kalau dalam jangka panjang, seberapa banyak orang menabang itu akan menentukan seberapa banyak modal yang tersedia untuk diproduksi. Jadi, semakin tinggi tingkat tabungan suatu negara, semakin banyak juga modal yang bisa dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, Solo juga menekankan kalau pertumbuhan ekonomi itu kayak rangkaian kegiatan yang dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah manusianya, kemudian yang kedua adalah modal yang terkumpul, yang ketiga adalah teknologi yang dipakai, dan yang keempat adalah hasil produksinya atau output. Jadi, semuanya saling berkaitan. Oke, yang selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, bedanya sama dua teori sebelumnya, di sini para ekonom melihat pertumbuhan ekonomi itu kayak proses yang punya tahapan-tahapan tertentu. Jadi nggak bisa langsung maju pesat gitu aja, tapi harus melewati step by step dari awal sampai akhir biar bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal. Penasaran kan tahapnya gimana? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama dari teori historis ada Friedrich List. Beliau mengelompokkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan gimana caranya masyarakat mencari nafkah atau memproduksi barang untuk bertahan hidup. Ada 4 tahapan menurut Friedrich List ini ya, dimulai dari yang paling sederhana yaitu berburu dan mengembara, lalu jadi berkembang jadi peternak dan bertani, kemudian bertani sambil bikin kerajinan, dan yang paling maju adalah ketika masyarakat sudah fokus ke kerajinan, industri, dan perdagangan. Jadi kelihatan ya perubahannya dari ketergantungan sama alam sampai ke kegiatan ekonomi yang lebih kompleks. Selanjutnya dari Werner Sombart, beliau punya pandangan kalau pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi sama gimana masyarakat itu terorganisir dan ideologi yang mereka anut. Sombart membagi pertumbuhan ekonomi jadi 3 zaman. Awalnya zaman perekonomian tertutup di mana semua masih serba terbatas dan produksinya buat keluarga sendiri. Terus berkembang ke zaman kerajinan dan pertukaran di mana udah ada pembagian kerja antar masyarakat. Dan yang paling maju adalah zaman kapitalis, di mana udah ada pemilik modal yang punya peran penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi menurut Sombart, struktur sosial dan cara berpikir masyarakat itu ngaruh banget sama kemajuan ekonominya. Kemudian ada teori dari White Whiteman Rostow. Rostow ini termasuk yang paling banyak tahapannya. Ada 5. Menurut Rostow, setiap negara itu pasti akan melewati tahapan-tahapan ini kalau mau ekonominya tumbuh. Dimulai dari masyarakat yang masih tradisional dan mengandalkan pertanian. Lalu ada masa transisi di mana mulai ada pergeseran ke industri. Nah, yang paling penting itu adalah tahap lepas landas, di mana industrialisasi terjadi dengan sangat pesat. Setelah itu, ekonomi akan bergerak menuju kematangan dengan diversifikasi sektor ekonomi, dan puncaknya adalah era konsumsi tinggi, di mana sektor jasa dan konsumsi massal jadi dominan. Jadi kayak naik pesawat gitu ya, ada tahapannya sampai akhirnya bisa terbang tinggi. Kemudian ada teori dari Bruno Hildebrand. Beliau melihat pertumbuhan ekonomi itu dari sudut pandang
Bagaimana cara masyarakat melakukan pertukaran barang dan jasa? Dimulai dari yang paling kuno yaitu barter, terus kemudian berkembang dengan adanya uang sebagai alat tukar, dan yang paling modern adalah dengan adanya sistem kredit. Jadi menurut Hildebrand, semakin tinggi cara kita bertransaksi, semakin maju juga perekonomian. Menarik ya. Oke, terakhir dari teori historis adalah Karl Butcher. Beliau melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang hubungan antara konsumen dan produsen. Awalnya, setiap rumah tangga itu memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu mulai muncul hubungan dagang antar desa dan kota. Kemudian, perdagangan antar kota ini membentuk kesatuan ekonomi dalam suatu negara. Dan puncaknya adalah ketika perdagangan sudah mendunia seperti sekarang. Jadi, menurut Pacar, semakin luas jangkauan hubungan antara produsen dan konsumen, semakin maju juga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, guys, setelah kita bahas satu persatu, bisa kita simpulkan ya, kalau teori pertumbuhan ekonomi itu punya banyak sudut pandang. Teori klasik melihat peran penting penduduk, meskipun dengan interpretasi yang berbeda-beda. Teori neoklasik lebih fokus pada investasi dan semangat wirausaha, sementara teori historis melihat pertumbuhan sebagai sebuah perjalanan yang punya tahapan-tahapan tertentu. Semua teori ini penting untuk kita pahami biar kita punya pandangannya lebih luas dan mendalam tentang apa saja sih yang bisa bikin ekonomi suatu negara itu tumbuh dan berkembang. Oke deh, itu saja pembahasan kita tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. See you later. Thank you. Bye-bye.